kita akan belajar daripada firman Tuhan tentang doa Yabes. Bagaimana doa Yabes? Oke, kita akan baca di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 10. Bagi yang sudah dapat, katakan amin. Yuk kita baca sama-sama karena hanya 2 ayat. Demikian firman Tuhan. 3, 2, ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, namun Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang doa yang mengubah nasib, ini masih kelanjutannya bagaimana doa juga mengubah nasib. Namun pada hari ini kita fokus kepada Yabes. Bagaimana Yabes berdoa mengubah nasibnya. Dia percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubah nasib. Dia percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubah keadaannya. Nama Yabes ini tidak banyak dituliskan. Cerita Yabes ini tidak ada panjang. Tapi doa Yabes merupakan sebuah tema yang luar biasa, karena mempercayai Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya dan mengandalkan Tuhan lebih daripada saudara-saudaranya. Yabes artinya mendatangkan sakit, atau juga disebut kesakitan, pahit. Orang Jawa bilang apes. Sudah tidak tahu apa alasannya nama itu diberikan oleh ibunya, karena pada dasarnya setiap orang memberi nama kepada anaknya itu adalah doa dan harapan. Nah, selanjut, apa yang dilakukan Yabes dalam situasi seperti itu? Untuk mengubah nasibnya, untuk mengganti penderitaan dengan kebahagiaan, untuk mengganti kepahitan dengan manis, untuk mengganti rasa kecewanya dengan harapan. Karena saya kira kalau ganti nama udah susah itu ya, apalagi di Indonesia harus pakai pengadilan untuk mengganti nama. Hanya hurufnya hilang satu saja bisa jadi masalah. Kita lihat apa yang dilakukan Yabes. Yang dilakukan Yabes adalah, mari kita baca sama-sama. Yabes tidak menyerah pada keadaan, pada namanya, pada situasi di keluarga. Yabes tidak menyerah pada julukan yang diberikan oleh orang tuanya. Yabes tidak menyerah pada apapun kata orang. Yabes tidak menyerah apapun kata lingkungan. Sekali lagi, Yabes tidak menyerah. Yabes tidak menyerah pada penderitaan yang sedang dihadapi, dan sebutkan tadi mungkin sejak kecil. Jadi kita lihat saudaraku, Yabes tidak menyerah. Ada banyak orang menyerah pada nasibnya. Bagaimanalah, ya sudah begini nasib awak. Emang udah miskin awak, mau diapain lagi? Tak ada sekolahku, mau gimana lagi? Memang cacat, memang jelek, memang miskin. Waduh. Yabes tidak seperti itu. Yabes tidak menyerah pada keadaan. Yabes tidak menyerah pada apa kata orang dan situasi dalam keluarga.
Mungkin dia bilang dalam pikirannya gini, disembunyikan pun penderitaan itu nggak akan bisa hilang. Ya kan, udahlah beberkan sajalah. Kalau memang sudah begini nasib, mau diapain lagi kan gitu ya kan? Tunjukkan aja. Oh, biarlah orang mau bilang apa, orang mau nilai apa, terserah. Kita lihat ujungnya nanti. Yang penting aku dekat dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita baca lagi 3 doa. Dia punya prinsip lebih bagus, mengampuni, melupakan, menanggalkan semua kepahitan yang dilakukan oleh saudaranya, oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh apapun, daripada terus hati ini pahit. Yang ketiga, sama-sama 3 doa. Dia mempercayai bahwa dia tidak mampu, situasi tidak mampu, keluarga tidak mampu mengubah nasib. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah nasibnya. Belum terlambat untuk berubah, belum terlambat untuk berdoa, belum terlambat menyerahkannya kepada Tuhan. Yabes punya prinsip, walaupun sudah diponis hidupku pahit, tapi aku akan mengubahnya menjadi manis bersama dengan Tuhan. Kurang kuat Pak, kurang kuat, biar ada yang ikuti Pak. Yabes berdoa dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hanya doa dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi setelah ini. Maka kita baca sama-sama. Tuhan memuliakan Yabes lebih dari saudara-saudaranya. Ayat 9 tadi saudara baca, bahwa Tuhan memuliakan Yabes. Tuhan memuliakan Yabes lebih daripada saudara-saudaranya. Artinya apa? Barangkali Yabes ini paling apes, paling tidak sekolah, paling susah, tapi Tuhan membuat dia berubah. Dia lebih dimuliakan, lebih disayang. Saya teringat namanya Yusuf, anak daripada Yakub, ya kan? Dia paling apes dari 12 bersaudara. Dia pernah dijerumuskan, dia pernah dimasukkan ke sumur, dia pernah dijual, dia pernah jadi pembantu, dia pernah mau diperkosa, dia pernah difitnah dan seterusnya. Tapi Tuhan mengubah nasibnya, Tuhan mengangkat dia, Tuhan membuat Yusuf lebih dimuliakan. Sekali lagi, Tuhan membuat Yusuf lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Saudara, saya ingat itu, saya renungkan itu, apa sih yang membuat Yusuf melebihi saudara-saudaranya? Dengarkan baik-baik, bukan sekolahnya, bukan hartanya, bukan kepintarannya, tapi Tuhan yang mengangkat dia, mengubah hidupnya. Yang kedua, berikutnya Pak, Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Tuhan menjawab doanya, memberikan apa yang diminta Yabes. Lalu pertanyaan, apa rupanya yang diminta? Apa doa daripada Yabes? Sekali lagi, apa isi doa Yabes rupanya? Emang apa doa dia? Doa Pentakosta yang panjang kali. Apa doa Yabes? Mari kita lihat ayat 10, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-10. 3, 2 Yabes. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini doanya. Kalau saudara lihat dibuat jadi tema-tema kecil, inilah doa Yabes. Ya, tentu tidak terlepas daripada doa yang diajarkan Tuhan kepada kita.
Bapa di surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Kita minta ampun, kita bersyukur, kita menyembah. Maksudnya ini permintaan Yabes yang secara khusus. Kita lihat dulu satu persatu. Kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Ini yang pertama. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia tahu bahwa Allah itu luar biasa, penuh dengan kekayaan, atau dengan kata lain kaya dalam segala hal. Tuhan itu kaya. Dia menciptakan segalanya, langit, bumi, serta isinya. Bahkan dia buat manusia melebihi daripada ciptaan yang lain. Sampai kepada dengan dibanding malaikat pun dia buat manusia itu lebih. Maka hanya kepada Tuhanlah Yabes meminta supaya Tuhan memberkati Yabes berlimpah-limpah. Hal ini karena dia tahu, Yabes tahu bahwa Tuhanlah sumber berkat yang berlimpah-limpah itu, bukan orang tuanya, ya, bukan saudaranya, bukan dunia ini, tapi Tuhanlah sumber berkat yang berlimpah-limpah itu. Kemudian walaupun harus melalui penantian yang panjang, tetapi Yabes memiliki iman yang berani untuk meminta. Jadi saudara, walaupun jawaban ayat itu, begitu ayat 10 Yabes meminta, di akhirnya Tuhan mengabulkan, bukan berarti satu detik. Ingat ya, namanya Hizkia kemarin berdoa, ya kan? Belum juga Yesaya keluar dari istana, Tuhan sudah bilang, aku mendengar doa Hizkia. Tapi pada hari yang ketiga, ketika dia membawa persembahan ke rumah Tuhan, disitulah kesembuhan itu diterima. Di satu sisi Tuhan jawab segera, tapi jawaban itu harus ada penantian, bahkan ada syarat yang dilakukan. Demikian halnya Yabes, bukan begitu langsung haleluya, amin, langsung jadi berkat berlimpah, ini, bukan. Walaupun dalam ayat itu hanya satu ayat itu ya, Tuhan mengabulkan permintaannya. Artinya bisa terjadi penantian yang panjang. Hana dengan doa yang terus, tiap-tiap tahun dia datang ke rumah Tuhan. Pada setiap hari raya dia membawa doa khusus supaya Tuhan mengabulkan atau memberikan anak kepada dia. Penantian yang cukup panjang. Abraham berharap supaya Tuhan memberkati dan memberikan jawaban atas doanya. Tapi ternyata di usia tua lah Tuhan menjawab doanya. Padahal Tuhan katakan kepada Abraham, keturunanmu akan sebanyak pasir di laut, di pantai, dan juga bintang di langit. Apakah otomatis 2 tahun berikutnya langsung begitu, atau 5 tahun? Belum ada terwujud, dalam artian belum sebesar sebanyak pasir, belum sebanyak bintang. Mungkin sebanyak ya sekian orang udah langsung mati dia, tidak dilihatnya. Tapi janji Tuhan akan memberkati. Demikianlah Yabes. Apakah hanya di masa hidup Yabes ini terjadi? Bisa jadi dalam keturunannya, anak-anaknya diberkati luar biasa. Maka doamu, engkau berdoa hari ini, engkau berdoa tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau berdoa besok, engkau tidak terima hari ini jawabannya, tapi engkau berani berkata dengan iman, aku meminta Tuhan, di keturunanku, di anak-anakku, aku mempercayai bahwa Tuhan menjawab doaku. Penantian yang cukup panjang memang. Yang kedua apa? Kiranya engkau memperluas daerah
Saudaraku, apa artinya memperluas daerah? Teritorial, wilayah, itu mungkin secara umum maksudnya. Kalau engkau punya tanah hanya serantai, Tuhan perluas jadi 2 rantai. Terus sampai suatu saat engkau punya ladang. Terus dan seterusnya, itu namanya memperluas daerah. Tapi saya artikan lebih dalam lagi untuk zaman sekarang. Tidak harus teritorial, tidak harus tanah, tapi Tuhan bisa memperluas daerah kita dengan contohnya kita lihat di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 54 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama 3-2 ya. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh patok-patokmu. Pancangkan patokmu terus. Bukan berarti saudara menggarap tanah orang ya. Lalu taruh patok, padahal sudah jelas patok di sini katanya kan. Lalu dilapangkan lagi, ambilnya lagi semeter lagi. Aduh, itu udah salah. Itu udah melanggar hukum yang ke-10. Tapi kalau kita artikan ayat ini adalah 1, memperluas daerah secara teritorial. Yang kedua apa? Memperluas relasi. Kalau engkau orang bisnis, orang dagangmu, engkau sudah makin banyak relasimu, banyak langgananmu, banyak handai tolan, teman-temanmu pinjam meminjam banyak. Ada banyak orang meminjam aja susah. Ada 3 alasan kenapa orang meminjam aja susah dikasih. Coba siapa yang pernah minjam, bikin alasannya kenapa tidak dikasih. Silakan Pak, Bapak tunjuk tangan. Kenapa orang tidak dikasih meminjam? Bapak tunjuk tangan tadi kan. Pak Sembiring, Pak Eli, tunjuk tangan tadi. Kenapa orang tidak dikasih lagi minjam? Tadi Bapak angkat tangan. Apa? Tidak? Oh, tidak tepat janji memulangkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada jaminannya. Iya, tidak ada jaminan atau guna. Yang ketiga, digunakan untuk tidak benar. Paham maksudnya ya? Bukan untuk modal, tapi main judi. Untuk happy-happy, untuk makan-makan, untuk jalan-jalan, minjam. Itu ada 3 alasan kenapa orang tidak dikasih minjam. Tapi yang di sini semua lancar. Yang kedua, semua di sini orang punya agunan. Yang ketiga, semua di sini tidak suka happy-happy yang gitu-gituan. Haleluya. Semua digunakan pada tempatnya yang benar. Amin. Memperluas relasi, memperluas teman, handai tolan, langganan, memperluas mata pencaharianmu. Artinya apa? Sumber-sumber keuanganmu ditambahi Tuhan. Hanya beberapa orang. Amin. Yang tadinya dia hanya jual bawang, bumbu, cabai dan seterusnya, sekarang jual kain sore. Pagi jual bumbu, sore jual kain. Kan tambah pencarian. Sampai di rumah bikin catering lagi. Iya kan? Ngupas bawang lagi. Ada orang beli apa ya kan? Jadi di rumah daripada nganggur ngupas bawang. Ada lagi tambahannya, ngejahit lagi. Daripada nganggur jahit dia. Yang sobek-sobek, dukap-dukap atau apa istilahnya, dijahit. Ada tambahan. Jadi tidak melulu udahlah pulang tidur, enggak ada tambahan.
Ya gitu, hamba Tuhan aja saya bilang begitu. Memang betul kita tidak boleh ini ono ini enggak, tapi semua ilmu kau harus pelajari. Dulu saya tambah jam saudara, enggak karena beli jam orang bergantungan tapi mati. Turunkan biar ku perbaiki sampai 3 jamnya. Bagus 3 semua jalan. Bawa lamang 1 katanya tambah jamku. Kipasnya ada yang patah gini kepalanya, tahu kan kipas ya, dihidupkan tidur terus, ngantuk terus, lemas kepalanya, ngerti maksud saya. Ada yang satu nggak bisa berdiri, patah kakinya. Ada yang satu lagi datang saya perbaiki udah bagus semua mang, ya udah bawa amang 1 sampai 2 pernah kipas saya stand itu yang berdiri yang besar. 2 kipas saya berdiri, 1 yang patah kaki, 1 yang lemas kepala, ku perbaiki kakinya, ku sambung, kepalanya keluruskan. Bagus. Saya belajar sol sepatu, tahu sol sepatu ya, jahit sepatu. Sekarang aja udah lihat sepatu orang kayak Pak Tampu misalnya sampai 3 berjejer, ada yang mangap, ada yang lepas, ada yang bilang, Pak kenapa nggak dipakai? Waduh lepas ya, baru ku beli udah lepas. Ku jahit, bisa contoh aja ini, bukan sepatu Pak. Ini contoh, pernah ku jahit. Ya udah Pak, sama Bapak lah itu. Misalnya dulu kan, ya kayak gitu. Dia langsung serta merta mentang-mentang aku pendeta. Pak, tolong Pak belikan sepatuku. Enak aja. Kecuali digerakkan Tuhan. Ini contoh aja. Ada sofa orang, tahu sofa, kursi sofa, diduduki gini, putus sofanya itu, apa namanya, pernya itu, kita bawa ke tukang sofa, berapa? 2 juta katanya, udah lebih enak, aku beli baru. Duduk saya, kok gini, bisa memperbaiki, bisa, udah bawa amang lah, bila perlu ku kasih lagi memperbaiki, ku perbaiki, ku bongkar, ku cuci kainnya, nggak habis yang dikasihnya itu untuk servisnya itu, nggak habis. Ku ganti busanya sampai hari ini sofanya cantik. Udah mau dibuang. Kenapa tidak bisa? Tuhan bisa memperluas mata pencarian kita. Amin. Ada orang airnya rusak, pumpnya rusak, Pak Pendeta bisa. Why not? Kenapa enggak bisa rupanya? Jadi bukan pendeta serba TB, tahu TB ya? Masak aja enggak bisa. Jangan ditanya soal masak. Bu Gembala pandai rica-rica, itu kan masakan Batak ya kan? Tetap masakan Pak Gembala. Arsik, nati nombur, napi nadar, semua. Oh bukan rica-rica, Manado punya, baru lupa. Hah? Artinya apa? Kita belajar. Terus apa lagi? Memperluas kapasitas kebesaran. Yang tadinya jadi kepala lorong, sekarang jadi apa? Kepala desa. Imani, 5 tahun lagi kau diangkat jadi enggak, pada 10 tahun lagi kita berdua Pak Tampu jadi anggota dewan. Amin. Masa manajer terus ya kan? Ini perbesar kapasitasnya. Pak Khalid diperbesar kapasitasnya. Cuman itulah sayang kali setelah kapasitasnya diperbesar jadi jarang gereja. Saya khawatir si Marmata naik kapasitasnya, jadi malah. Kenapa? Aduh sibuk aku sekarang. Diperbesar kapasitasnya, malah nggak gereja, itu salah. Tetap gereja harusnya. Syukuri bahwa kapasitas pengangkatan, ya kan? Peninggian itu datangnya dari sempat tak sempat pulang. Jangan kayak nyanyi siapa, Mbang Toib sudah 1 bulan tak pulang katanya nanti. Jangan kayak Mbang Toib dari makan-makan ke makan-makan nggak pulang dia. Kan nggak pulang dia kemarin kita makan-makan kan?
nggak pulang. Habis aku katanya, habis aku. Datang salah, tak datang salah, terserah. Apa yang berlaku keluar? Apa nama? Pelipat gandaan. Lipat ganda. Modal lipat ganda yang tadinya modalnya 10 juta, ya udah 15 juta dilipat gandakan. Gitu. Kalau engkau juga punya tabungan lipat gandakan. Saya dulu ingat ini kasih tahu saudara. Saya dulu mula-mula bermain deposito. Saudara percaya apa tidak? Hanya berapa deposito kita dulu? Cuma 50.000 kami deposit. Main deposit. Nabung masing-masing, ada yang 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya kan. Cet, lipat gandakan, naik jadi 100.000. Nabung lagi, set, naik 150.000. Nabung lagi, sudah 2 tahun ini baru 300.000. Pindah ke Sumatera, begitu ada modal beli tanah. Wah, kenapa tidak berani seperti itu? Bukan warisan, ma, aku membeli tanah, ma. Gadikan dulu sertifikatmu, ma, aku perlu modal. Nggak bisa dong, belajar. Lipat gandakan, jangan justru kebalikannya. Masih ada kau simpanan, pinjam lagi, ambil lagi, pakai lagi, habis. Omakku bilang gini, dulu si manuk-manuk pemulayo baki matur-tur do katanya. Entah apa itu betul nggak tahu aku. Mamaku itu, prinsip mamaku itu bilang gini. Dulu si manuk-manuk, ale botohodo, iya aisa tetek nao tidoi molosai manetek mangalatat. Ini khotbah zaman dulu ini kan. Mana ada pernah anak-anak muda zaman now party dulu si manuk-manuk. Dulu si manuk-manuk molosai diobaki maturtu marongrong merubung. Seberapapun uangmu kalau kau ambil habis. Tapi kalau sedikit tambah. Memperluas mata pencaharianmu. Artinya apa? Sumber-sumber keuanganmu ditambahi Tuhan. Hanya beberapa orang. Amin. Yang tadinya dia hanya jual bawang, bumbu, cabai dan seterusnya, sekarang jual kain sore. Pagi jual bumbu, sore jual kain. Kan tambah pencarian. Sampai di rumah bikin catering lagi. Iya kan? Ngupas bawang lagi. Ada orang beli apa ya kan? Jadi di rumah daripada nganggur ngupas bawang. Ada lagi tambahannya, ngejahit lagi. Daripada nganggur jahit dia. Yang sobek-sobek, dukap-dukap atau apa istilahnya dijahit. Ada tambahan. Jadi tidak melulu udahlah pulang tidur, enggak ada tambahan. Ya gitu, hamba Tuhan aja saya bilang begitu. Memang betul kita tidak boleh ini ono ini enggak, tapi semua ilmu harus pelajari. Dulu saya tambah jam saudara, enggak karena beli jam orang bergantungan tapi mati. Turunkan berku perbaiki sampai 3 jamnya. Bagus 3 semua jalan. Bawa lamang 1 katanya tambah jamku. Kipasnya ada yang patah, gini kepalanya, tahu kan kipas ya? Dihidupkan, tidur terus, ngantuk terus, lemas kepalanya, ngerti maksud saya? Ada yang satu nggak bisa berdiri, patah kakinya. Ada yang satu lagi, datang saya perbaiki. Udah bagus semua mang, ya udah bawa amang 1, sampai 2 pernah kipas saya stand itu yang berdiri yang besar. 2 kipas saya berdiri, 1 yang patah kaki, 1 yang lemas kepala, aku perbaiki, kakinya aku sambung, kepalanya aku luruskan. Bagus.
Saya belajar sol sepatu. Tahu sol sepatu ya, jahit sepatu. Sekarang aja udah wangi. Ada sofa orang, tahu sofa, kursi sofa. Diduduki gini, putus sofanya itu, apa namanya, pernya gitu. Kita bawa ke tukang sofa, berapa? 2 juta katanya. Udah lebih enak, aku beli baru. Duduk saya, kok gini? Bisa memperbaiki, bisa. Udah bawa amang lah, bila perlu ku kasih lagi memperbaiki. Ku perbaiki, ku bongkar, ku cuci kainnya, nggak habis yang dikasihnya itu untuk servisnya itu, nggak habis. Ku ganti busanya sampai hari ini sofanya cantik. Artinya apa? Kita belajar. Terus apa lagi? Memperluas kapasitas kebesaran yang tadinya jadi kepala lorong sekarang jadi apa? Kepala desa. Imani 5 tahun lagi kau diangkat jadi enggak, pala 10 tahun lagi kita berdua Pak Tampu jadi anggota dewan. Amin. Masa manajer terus ya kan? Ini perbesar kapasitasnya. Pak Khalid diperbesar kapasitasnya. Cuman itulah sayang kali setelah kapasitasnya diperbesar jadi jarang gereja. Saya khawatir si Marmata naik kapasitasnya, jadi malah. Kenapa? Aduh sibuk aku sekarang. Diperbesar kapasitasnya, malah nggak gereja, itu salah. Tetap gereja harusnya. Syukuri bahwa kapasitas pengangkatan, iya kan? Peninggian itu datangnya dari apa? Yang masuk keluar. Apa nama? Pelipat gandaan. Lipat ganda. Modal lipat ganda yang tadinya modalnya 10 juta, ya udah 15 juta dilipat gandakan. Gitu. Kalau engkau juga punya tabungan lipat gandakan. Saya dulu ingat ini kasih tahu saudara. Saya dulu mula-mula bermain deposito. Saudara percaya apa tidak? Hanya berapa deposito kita dulu? Cuma 50.000 kami deposit. Main deposit. Nabung masing-masing, ada yang 1.000, 2.000, 5.000 gitu ya kan. Lipat gandakan, naik jadi 100.000. Nabung lagi, naik 150.000. Nabung lagi, sudah 2 tahun ini baru 300.000. Pindah ke Sumatera. Begitu ada modal, beli tanah. Wah, kenapa tidak berani seperti itu? Perluas kapasitasnya. Lanjut. Sekarang nomor 3. Kiranya tanganmu menyertai aku. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai dengan 6. 5b sampai dengan 6. Dapat? Yuk kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tidak akan meninggalkan, tetapi malah menyertai. Itu janji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu melebihi segalanya. Tuhan selalu punya rencana. Kadang-kadang rencana kita, inilah rencanaku. Ternyata Tuhan punya rancangan yang jauh lebih. Makanya Tuhan katakan bahwa rancanganku dengan rancanganmu berbeda. Jalanmu dengan jalanku berbeda. Lebih daripada yang kau pikirkan. Jalan Tuhan penuh damai. Penyertaan Tuhan penuh damai. Kita lanjutkan sekarang nomor 4. Lindungilah aku daripada malapetaka. Ada malapetaka yang setiap saat, setiap waktu mengancam hidup kita. Bahkan dalam setiap detik banyak hal yang mengancam kita.
Tapi kita berdoa, perlindungan Tuhanlah yang melindungi aku setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada. Jadi jangan saudara pikir hanya orang yang jalan-jalan yang bisa celaka. Enggak, di rumah pun bisa. Makanya kita terus berdoa dan menyerahkan hidup kita. Perlindungan-Mulah Tuhan daripada malapetaka. Yeremia pasal 29 ini tadi. 32 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tidak ada rancangan yang mencelakakan, tapi penjagaan dan memberikan masa depan penuh harapan. Nomor 5, ini sebenarnya 4 doanya, tapi saya lanjutkan 5. Sehingga, ada kalimat di dalam ayat 10 itu, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya perlu sampaikan dalam ayat ini, kesakitan tidak menimpa aku, artinya Yabes meminta dijauhkan dari sakit penyakit. Yabes tidak meminta dijauhkan dari sakit penyakit. Tapi bisa juga si doa itu mengandung itu, tetapi dijauhkan dari kesakitan batin, penderitaan sesuai dengan namanya, kesakitan itu yang dialami selama ini. Artinya tidak lagi kualami penderitaan yang kemarin, tidak lagi aku seperti yang kemarin. Tuhan, oleh Engkau melindungi aku dan menjaga aku, maka kesakitan-kesakitan yang selama ini tidak lagi menimpa aku. Tambah lagi tidak mengalami sakit penyakit. Kalau kita lihat seperti situasi sekarang, virus corona ini, doa kita hanya satu, lindungi aku Tuhan, sehingga malapetaka ini, virus ini tidak menimpa kepadaku. Amin. Inilah yang Tuhan mau menjadi doa kita setiap saat, setiap waktu. Kita akan dengarkan, saya minta pemain musik pelan-pelan naik ke atas. Kita akan belajar dari doa Yabes ini, sebuah pujian yang mengandung doa. Nekat.